Halo, Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang soal dan pembahasan tes P3K Kebidanan tahun 2021 pada materi konsep dasar asuhan kehamilan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, dalam menjalankan asuhan kehamilan, bidan mengaplikasikan filosofi asuhan kehamilan. Apakah filosofi dasar utama yang mendasari ketika bidan menghadapi ibu hamil dengan karakteristik yang berbeda? A. Setiap perempuan berkepribadian unik, terdiri dari biopsikososial yang berbeda. B. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah normal. C. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. D. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obat tradisional. E. Fokus pada upaya promotif dan preventif. Nah, untuk masalah di atas berarti kita jawabannya adalah yang A, yaitu perempuan berkepribadian unik, terdiri dari biopsikososial yang berbeda. Sehingga dalam memperlakukan klien satu dengan yang lainnya juga berbeda dan tidak boleh disamakan. Jadi kita harus bisa lihat kebutuhan klien kita, kebutuhan pasien kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah upaya preventif yang dapat dilakukan dalam asuhan kehamilan sesuai dengan filosofi asuhan kehamilan? A. Pemberian injeksi roboransia. B. Pemberian imunisasi TT. C. Pemeriksaan USG rutin. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian VITA. Nah, kita ini harus jeli. Kenapa? Karena di pilihan gandanya itu dia menjebak. Contohnya nih, roboransia itu bukan diinjeksi ya, tapi kan diminum ya kan. Minimal itu 90 tablet selama kehamilan. Ya kan, berarti ini jawabannya bukan yang A. Kemudian pemberian imunisasi TT betul. Ya, berarti jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu ke bawah nih, pemeriksaan USG rutin. Nah, ini bukan, karena sebenarnya kalau di dalam filosofi asuhan kehamilan, USG itu tidak diperlukan untuk rutin. Jadi cukup, kalau tidak salah ya, ini kalau nggak salah aku juga lupa lagi, itu 4 kali selama kehamilan. Nah, yang D itu pemberian antibiotik. Nah, ini juga enggak. Kenapa? Karena balik lagi bahwa wanita yang hamil adalah wanita yang sehat. Jadi enggak butuh antibiotik. Kemudian yang E pemberian vitamin A. Sedangkan kalau untuk pemberian vitamin A itu ada di filosofi asuhan ibu nifas ya. Jadi 2 kali 24 jam pertama kalau nggak salah ini tuh. Jadi setelah bersalin ya itu diberikan vitamin A. Jadi ini juga bukan pada filosofi asuhan kehamilan. Berarti jawabannya adalah yang B, betul ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah lingkup asuhan kehamilan yang bertujuan untuk memperkirakan besar janin? A. Mengukur TFU. B. Menghitung HPL. C. Mengukur lira. D. Mengukur tinggi badan. E. Mengukur panggul. Ini mah gampang banget ya untuk mengukur memperkirakan besar janin. Berarti jawabannya yang A ya, mengukur tinggi fundus uteri. Jadi kan kita mengukur TFU itu emang untuk menentukan kita kira-kira janinnya itu sesuai atau tidak dengan kehamilan, besar atau tidak. Nah, berarti jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 4, apakah lingkup asuhan kehamilan yang terkait dengan gaya hidup dan sosial budaya? A. Kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau normal. B. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir. C. Penggunaan secara aman jamu dan obat-obatan tradisional. D. Perubahan ketidaknyamanan selama kehamilan. E. Melakukan pengkajian kehamilan. Nah, ini kita harus jeli juga karena semuanya itu adalah merupakan lingkup filosofi asuhan kebidanan. Kita harus tahu kira-kira ini tuh masuknya ke yang mana ya. Ini yang ditanyakan kan tentang gaya hidup dan sosial budaya. Berarti ini erat kaitannya dengan penggunaan jamu dan obat-obatan tradisional, karena kita balik lagi biasanya setiap daerah dan setiap adat itu berbeda-beda kan dalam menghadapi kehamilan pada seorang wanita. Nah, ini tuh berarti jawabannya adalah yang C.
Kemudian nomor 5, apakah penata laksanaan kehamilan patologi yang dapat dilaksanakan oleh bidan sesuai dengan lingkup kewenangannya? A. IUFD, B. Anemia ringan, C. Abortus insipient, D. Preeklamsi berat, C. Abortus incompletus. Jawabannya jelas ya. Kalau IUFD ini nggak bisa. Ini kan kewenangan dokter spesialis ya. Anemia ringan, nah ini yang masih bisa kita tangani. Nah kalau abortus insipient juga nggak mungkin. Ini kewenangannya dokter spesialis. Preeklamsi berat apalagi. Abortus incompletus juga sama. Jawabannya berarti yang B ya. Kemudian, filosofi kebidanan pada asuhan antenatal adalah berdasarkan keyakinan bahwa A. Ibu hamil harus melakukan kunjungan antenatal, B. Kepercayaan dan kebiasaan atau mitos yang tidak benar harus dihilangkan, C. Bidan harus mengambil keputusan tentang asuhan ibu berdasarkan temuannya, D. Kehamilan adalah proses alamiah dan tidak boleh ada intervensi yang merugikan, Frekuensi kunjungan ANC akan menentukan output kehamilan. Jawabannya adalah yang ini karena berdasarkan keyakinan ya, berarti yang B. Karena kepercayaan dan kebiasaan atau mitos yang tidak benar itu sebenarnya harus dihilangkan. Apalagi kepercayaan tersebut bisa membahayakan ibu dan janinnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, seorang ibu hamil datang berkunjung memeriksakan kehamilannya ke bidan praktik mandiri. Ibu hamil mendapatkan pelayanan pendidikan kesehatan dan imunisasi TT. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil tersebut memenuhi salah satu tujuan asuhan kehamilan. Apakah tujuan asuhan kehamilan yang telah diperoleh melalui layanan antenatal tersebut? A. Promotif dan preventif, B. Deteksi abnormalitas, C. Persiapan persalinan, D. Persiapan menyusui, Persiapan rujukan. Oke, di sini kan dia mendapatkan Penkes dan imunisasi TT, berarti dia mendapatkan pelayanan promotif dan preventif ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk menjamin agar proses alamiah kehamilan tetap berjalan normal, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Deteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi, B. Menyusun prosedur tetap dalam asuhan bagi ibu hamil, C. Menyediakan sistem rujukan yang efektif, D. Meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, Melakukan kolaborasi USG secara rutin. Jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena mendeteksi dini komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi itu bisa menurunkan kejadian kematian pada ibu dan bayi. Jadi jawabannya yang A ya. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberi pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, melakukan pengkajian data subjektif dan objektif, memberikan penata laksanaan pendidikan kesehatan, memberikan imunisasi dan roboransia. Apakah tipe pelayanan yang telah dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, Primer. Jawabannya adalah yang karena ini merupakan pelayanan primer pada ibu hamil ya. Jadi jawabannya yang Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberikan pelayanan kebidanan dengan bermitra kepada anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan layanan. A. Kolaborasi, B. Sekunder, C. Rujukan, D. Tertier, dan Primer. Di sini kita lihat ya, dia dengan bermitra, berarti jawabannya yang A, yaitu kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberi saran kepada ibu hamil, suami, dan keluarga untuk memastikan persiapan persalinan bersih dan aman, persiapan transportasi, dan biaya. Apakah standar asuhan kehamilan yang telah ditetapkan oleh bidan tersebut? A. Palpasi abdominal, B. Identifikasi ibu hamil, C. Persiapan persalinan, D. Pemeriksaan antenatal, Pengelolaan dini hipertensi. Ini sih gampang banget ya, berarti jawabannya yang C. Pertanyaan selanjutnya, WHO merekomendasikan agar setiap wanita hamil memerlukan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal, yaitu A.
2 kali kunjungan pada trimester 1 dan 2 kali pada trimester 3, 1 kali pada kunjungan trimester 1, 1 kali pada trimester 2 dan 2 kali pada trimester 3. B. 1 kali kunjungan pada trimester 1, 2 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. C. 2 kali kunjungan pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 1 kali pada trimester 3. D. 1 kali kunjungan pada trimester 1 dan 0 kali kunjungan pada trimester 2. E. 3 kali kunjungan pada trimester 3. Nah, ini kalau menurut WHO itu adalah yang B. Nomor selanjutnya, konsep refocusing antenatal care didasari pada A. Identifikasi kelompok ibu hamil yang beresiko dan tidak beresiko. B. Intervensi asuhan antenatal yang terbukti menguntungkan. C. Asuhan yang dilaksanakan menguntungkan provider. D. Praktek ANC berfokus pada program pelayanan. E. Peningkatan frekuensi kunjungan ANC. Yang benar adalah yang E. Jadi konsep refocusing antenatal care itu adalah untuk meningkatkan frekuensi kunjungan ANC. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan mampu mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Care provider. B. Komunikator. C. Manager. D. Community leader. D. Decision maker. Jawabannya adalah yang E. Jadi ini kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi kalau care provider itu adalah sebagai pemberi asuhan kebidanan. Pemberi asuhan kebidanan. Sedangkan komunikator leader adalah dia sebagai penggerak community leader itu dia sebagai penggerak masyarakat. Dan sebagai komunikator itu dia sebagai komunikator ya. Jadi seseorang tuh yang mempunyai kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien pada perempuan, teman sejawat, keluarga, atau masyarakat, ataupun kepada profesi lain. Sedangkan sebagai manajer itu adalah sebagai pengelola. Nah, pengelola di sini maksudnya itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan mengelola klien dalam asuhan kebidanan, baik dalam tugas secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan dalam konteks asuhan kepada individu, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini berarti jawabannya adalah yang E, decision maker, yaitu pengambil keputusan pada saat pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan. Jadi jawabannya itu yang E ya. Jadi seorang bidan itu harus bisa menjadi seorang pengambil keputusan, mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan klinik dalam proses asuhan kebidanan baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat dengan menggunakan prinsip dari partnership. Nah, jadi jawabannya yang E. Pertanyaan selanjutnya, seorang bidan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi yang baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Apakah peran dan tanggung jawab asuhan yang dilaksanakan oleh bidan tersebut? A. Manager. B. Care provider. C. Komunikator. D. Community leader. Atau E. Decision maker. Di sini kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B, yaitu peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan itu sebagai care provider.
atau sebagai pemberi asuhan kebidanan. Kenapa? Karena seseorang yang mempunyai kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik itu dengan memperhatikan aspek budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi pada kondisi normal berdasarkan standar praktek kebidanan dan kode etik profesi. Berarti jawabannya yang B. Nomor 5, apakah upaya yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? A. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. B. Setiap kunjungan selalu diperiksa tinggi badan dan panggul luar. C. Kunjungan antenatal sesering mungkin. D. Biaya asuhan antenatal yang meningkat. E. Melakukan USG rutin. Nah, di sini yang ditanyakan kan apakah yang mendorong efektivitas asuhan antenatal? Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu asuhan yang diberikan itu berdasarkan dari evidence-based practice. Apa sih evidence-based practice ini? Nah, evidence-based practice adalah praktik berdasarkan penelitian yang terpilih dan terbukti bermanfaat serta merupakan penerapan yang sistematik, ilmiah, dan eksplisit dari penelitian terbaik saat ini dalam mengambil keputusan asuhan kebidanan. Jadi, hal ini tuh menghasilkan asuhan yang efektif, asuhan yang tidak selalu melakukan intervensi, dan kajian ulangnya itu memunculkan asumsi bahwa sebagian besar komplikasi obstetri yang mengancam jiwa sebenarnya bisa diprediksi dan dicegah. Jadi contohnya misalnya kayak preeklamsi gitu. Kalau kita memberikan asuhan yang efektif pada saat kehamilan, itu kita bisa melihat bahwa si ibu ini tuh kemungkinan preeklamsi berat nih, karena setelah kehamilan 20 minggu ternyata tensinya semakin lama semakin naik, dan pada saat kita periksa protein urinnya positif. Kebayangkan kalau ibu tersebut tidak pernah melakukan ANC, tiba-tiba datang ke kita dalam keadaan sudah eklamsi kejang, dan disangka sama keluarganya bahwa ibu tersebut kesurupan lah apalah gitu kan, padahal sebenarnya hal tersebut itu bisa dicegah kalau seandainya ibu itu melakukan kunjungan antenatal secara rutin. Nah, itu mungkin sedikit contohnya ya. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah ini buat kita sama-sama sharing dan bikin aku semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.